Itu kan biasanya anak-anak kota nih yang lulus, anak SMA negeri favorit di Pontianak. Masuk ke perguruan tinggi Universitas Tanjung Pura ada 3 cara, 3 jalur. Yang pertama di apa itu food teknologi? Food teknologi itu teknologi pangan. Jadi di situ tuh ada belajar pengolahan pangan, terus cara pemasaran juga ada di situ kami lakukan. Sebagian besar masyarakat di Kota Pontianak ini ya dan Kalimantan Barat ya pada umumnya seluruh kabupaten yang ada mahasiswa anak-anaknya di sana itu dia anak desa pun bisa bersaing ke tingkat yang masih di Dimas Maswadi YouTube channel. Nah, kali ini ya saya ingin memberikan suatu informasi kepada sahabat Dumai ya. Nah, seseorang itu ya jika ditinggalkan harta, kalau tidak pandai mengelolanya maka akan habis. Tapi jika kita ditinggalkan oleh orang tua kita berupa harta pendidikan, nah harta pendidikan tersebut itu akan menjadi investasi jangka panjang. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi kepada sahabat Dumai ya, bagaimana informasi untuk kuliah. Karena kita tinggal di Provinsi Kalimantan Barat ya, khususnya Kota Pontianak sebagai ibu kota. Sebagian besar masyarakat di Kota Pontianak ini ya dan Kalimantan Barat ya pada umumnya seluruh kabupaten yang ada mahasiswa anak-anaknya di sana itu dia tertariknya kuliah di Universitas Tanjung Pura. Tanjung Pura merupakan salah satu kampus ya negeri di Provinsi Kalimantan Barat. Universitas Tanjung Pura sendiri itu ya memiliki beberapa fakultas ya, dimulai dari Fakultas Hukum, Ekonomi, Pertanian, Teknik, Fisipol, Keguruan dan Pendidikan, kemudian Fakultas MIPA, Fakultas Kehutanan, serta Fakultas Kedokteran. Nah, setiap masing-masing fakultas itu mempunyai jurusan dan prodi atau minatnya kita sebagai anak SMA ya, pemuda bangsa pengen kira-kira saya ini pengennya apa. Masih di Dimas Maswadi YouTube channel. Halo bro. Halo. Apa kabar nih? sangat baik. Oke, alhamdulillah ya bisa ketemu di siang hari ini di Dimas Maswadi YouTube channel ini ya. Nah, saya melihat kemarin kamu memakai baju alma mater Untan. Ya. Anak Untan ya? Ya betul, kebetulan saya maba Untan. Oh, baru angkatan dari Muda 2? Ya. Oke, berasal dari mana nih? Saya dari Ketapang. Ketapang di mananya? Di Kecamatan Erupas, tapi saya di desanya lagi. Desanya Desa Gahang namanya. Oh, dari Ketapang itu berapa jauh? Kalau dari Ketapang ke desa saya itu 6 jam ada. Wow, itu dari desamu ke Ketapang 6 jam. Iya. Apalagi ke Pontianak ya. Iya. Artinya kayak Ninja Hattori. Melewati bukit, lembah, lautan ya, barulah sampai ke sini. Hebat. Nah, mimpi tidak menjadi mahasiswa Untan? Enggak sih, enggak nyangka. Dulu kan sempat sih kepikiran mau kuliah, tapi enggak ke Untan. Mikirnya kalau ke Untan nih susah nih masuknya nih. Tapi pas itu ada SN, nyoba ikut, terus lulus, enggak nyangka. Wah, jadi Udi ini jalur SN ya. Ya. Nah, jalur SN ini adalah jalur yang sulit ya, artinya jalur nasional, artinya bersaing dengan mahasiswa seluruh Indonesia yang akan masuk ya.
tidak disangka-sangka juga ya, rata-rata itu kan biasanya anak-anak kota nih yang lulus, anak SMA negeri favorit di Pontianak ataupun di kota-kota ini, ternyata ada anak desa dari kecamatan Sungai Upas, Ketapang bisa masuk gitu ya. Jadi mimpi lah ya rasanya ya. Seperti mimpi yang jadi kenyataan gitu kan. Oke, nah kira-kira untuk menyiapkan masuk Untan ini apa yang disiapkan? Dari awal dulu kan saya kan dari SMK nih. SMK saya kan, kalau SMK itu kan tujuannya itu sebenarnya bukan kuliah, maunya itu kerja. Jadi dulu teman-teman saya bilang, ngapain sih kuliah, buat apa, kita kan SMK kan siap kerja, harus kerja. Terus saya pikir, emang kalau kuliah kenapa, kalau kuliah apa SMK ini apa turun gitu derajatnya kalau saya kuliah lagi. Jadi saya persiapkan untuk kuliah, saya belajar, terus ada lomba-lomba saya ikuti. Jadi termasuk saya bisa lulus SN tuh karena ada sertifikat lomba. Oh, Iya. jadi sertifikat lomba tentang apa kita nih? Saya kan jurusan pertanian. Nah, itu ada lomba namanya itu apa ya namanya? Wah, saya namanya lomba kompetisi kejuruan LKS. Oh. Itu tingkat provinsi Kalimantan Tengah. Saya kan di Kalimantan Tengah SMK-nya. Nah, itu saya dapat juara 2 di bidang food teknologi. Oke. Food teknologi ya. Jadi kamu SMK-nya SMK pertanian. Iya. Food bagian apa di situ? Jurusan apa? Saya jurusan ATPH. ATPH itu agribisnis, tanaman pangan dan hortikultura. Oke, mantap. Kemudian kamu dapat lagi sertifikat food teknologi. Iya. Nah, jadi apa itu food teknologi? Food teknologi itu teknologi pangan. Jadi di situ tuh ada belajar pengolahan pangan, terus cara pemasaran juga ada di situ, kami lombakan tuh. Jadi dari awal terus sampai ke pengolahan sampai ke pemasarannya. Itu yang dilombakan. Oke. Jadi prodi apa yang kamu ambil di sini? Di sini saya mengambil prodi agribisnis. Oh, agribisnis berarti tepat ya. Iya. Artinya ini tadi dari SMK kamu belajar bagaimana teknologi pertanian dan sebagai pemasarannya, kemudian diterapkan kembali di perkuliahan ini. Nah, apa di kampungmu nih ada berapa orang ya yang kuliah di Untan ini? Kalau untuk di kampung saya, kalau alumni ada 1 orang. Tapi kalau angkatan saya cuma saya sendiri. Wah, hebat lo bro. Wah, keren, mantap. Terima kasih. Nah, itu harus jadikan ini ya, bilangin sama orang-orang. Bilang apa? Bahwa anak Desa pun bisa bersaing ke tingkat yang tinggi gitu. Bukan cuma anak kota yang bisa masuk Untan, anak desa pun bisa. Nah, oke. Karena itu jadi motivasi harus ini. Jadi siapapun bisa tadi berubah hidupnya. Kita kuliah perguruan tinggi ya. Untan adalah salah satu tempat untuk kuliah di Provinsi Kalimantan Barat ya. Nih contohnya Udi ya. Nah, anak desa ya, anak kampung ya. Salah satu kecamatan di Kabupaten Ketapang pas bisa masuk ke Untan. Kita tunggu teman-teman yang lain yang masih di kampung ya. Sering-sering lihat di YouTube channel saya ini supaya bisa mengetahui bagaimana kuliah di Untan. Benar? Ya benar, Sir. Oke, selamat ya. Semoga kamu sehat selalu dan cepat selesai kuliah dan jadi orang sukses. Amin. Oke. Masuk ke perguruan tinggi Universitas Tanjungpura ada 3 cara, 3 jalur. Yang pertama ada jalur SN. Jalur SN ini adalah jalur seleksi dari sekolah, artinya dari nilai raport, ya. Kemudian dari jalur prestasi, ya. Nah, ini biasanya dilakukan di awal tahun, ya, sekitar bulan Februari. Nah, nanti sekolah kamu yang masuk 10 besar itu biasanya yang diajukan oleh sekolah, ya, kemudian sekolah memberikan rekomendasi. Nah, kemudian ya itu biasanya diumumkan sekitar bulan Maret ya, menjelang April. Kemudian jalur yang kedua adalah jalur SB.
yaitu jalur ujian tulis. Nah, ini serempak di seluruh Indonesia, ya. Artinya jalur ini ada yang soshum, saintek, kemudian campuran. Artinya untuk jalur campuran ini anak jurusan IPA bisa milih ke IPS, begitu juga IPS bisa memilih ke IPA. Nah, ini bisa dilaksanakan ya bulan Mei. Nah, bersamaan dengan pembukaan SB biasanya ada jalur mandiri. Nah, biasanya informasi jalur mandiri ini sering terlewat oleh masyarakat umum, ya. Artinya berpikir bahwa jalur mandiri ini akan dibuka pendaftarannya setelah pengumuman dari SB. Nah, ternyata jalur mandiri ini dibuka bersamaan dengan jalur SB biasanya, atau telat-telat ya 2 minggu setelah SB itu dibuka. Setelah itu ya, mana yang diuntungkan ya dari semuanya ini ya tergantung pilihan. Nah, kemudian sekarang ada terbaru lagi, ada jalur mandiri BKS, ada BKS Barat, BKS Timur. Nah, artinya peluang masuk perguruan tinggi ini sangat besar, ya. Artinya siapa saja bisa masuk perguruan tinggi ya, dengan 3 jalur ini. Memilih Universitas Tanjung Pura dengan fakultas Hukum, Ekonomi, Pertanian, Teknik, Fisipol, Fakultas Pendidikan Keguruan, kemudian MIPA, Kehutanan, serta Kedokteran, itu adalah pilihan dari masyarakat yang akan kuliah, tentunya anak-anak SMA nanti di tahun 2023 ke depannya. Untuk jalur SB itu lulusan tahun 2021 itu masih bisa dibolehkan ikut karena 3 tahun 2001, 2002, 2023. Jadi masih ada jalur untuk SB. Tapi tamat yang tahun sebelumnya tahun 2020 itu bisa mendaftar tetapi hanya di jalur mandiri. Oke, tingkatkan pendidikan kita untuk mendapatkan investasi harta masa depan. Tunggu di informasi selanjutnya di channel Dimas Maswadi. Jangan lupa subscribe dan like serta komen. Terima kasih.